yaitu cara mereka menentukan reciprocal tarif yang dikenakan oleh negara-negara, yang dikenakan kepada negara-negara itu, eh, perhitungannya itu tidak memiliki satu basis ekonomi yang jelas gitu. Nah, jadi yang selama ini kita ketahui bahwa kita dikenakan 32% tarif ya overall, jadi 10% plus 22% lah kira-kira seperti itu. Itu berdasarkan perhitungan dari apa namanya pemerintah Amerika bahwa Indonesia itu menerapkan tarif sebesar 64% terhadap produk Amerika yang diekspor ke Indonesia. Nah, padahal kalau kita lihat yang sebenarnya itu, kalau kita lihat level tarif kita, ya kan, itu sebenarnya tidak sampai 64%, ya kan, terhadap produk Amerika itu. Mungkin kira-kira sekitar 8 atau 9%. Nah, ini kenapa mereka melakukan, bagaimana kemudian mereka sampai kepada perhitungan yang seperti ini, itu sebenarnya simpel katanya. Jadi mereka menghitung bahwa 64% tarif yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia itu adalah jumlah defisit ya, defisit yang terjadi dalam misalnya perdagangan Indonesia dengan Amerika. Dalam hal ini kan sekitar berapa, 16,8%, 16,8 miliar US dollar. Nah, itu defisit Amerikanya seperti itu. Jadi surplus Indonesia sebesar 16,8% itu, 18 miliar itu. Kemudian Amerika dari Indonesia, which is itu sebesar 28, sekian persen miliar. Nah, jadi mereka menghitung kemudian bahwa tarif yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia terhadap produk Amerika itu adalah 16,8 miliar dibagi dengan 64% itulah kemudian mereka anggap sebagai tarif yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia kepada produk Amerika. Nah, kemudian mereka mengatakan bahwa oleh karena itu pemerintah Amerika akan mengenakan tarif sebesar 32%. Jadi setengahnya daripada apa yang dikenakan oleh tarif pemerintah Indonesia versi mereka. Padahal kalau kita lihat tarif kita ya terhadap produk-produk Amerika dan produk-produk pada umumnya dari negara-negara, karena kita tidak melakukan diskriminasi, itu adalah mungkin sekitar 8 atau 9 sampai 9% itu ya. Nah, tetapi mereka juga mengatakan bahwa tarif sebesar 64% itu adalah termasuk currency manipulation ya. Jadi manipulasi nilai tukar dan non trade barriers atau non tarif barriers yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia. Tapi kita sebenarnya kan untuk menghitung non tarif atau non trade barriers itu mengkuantifikasinya itu kan susah. Jadi apa namanya, kita saya kira ya hampir semua sepakat bahwa perhitungan yang dilakukan itu jadi sangat membingungkan dan tidak memiliki suatu argumen yang jelas. Tapi terlepas daripada itulah yang dilakukan oleh pemerintah Amerika ya, itu berlaku untuk semua negara. Jadi semakin besar apa namanya surplus yang diperoleh oleh negara tersebut, yaitu kemudian maka eh, resiprokal tarif yang dikenakan oleh pemerintah Amerika itu juga semakin tinggi. Jadi kan itu ya